Anak ini bakatnya di musik, anak ini bakatnya di lomba olimpik apa kayak olahraga. Terus anak itu kemarin sempat kami belikan alat musik lah, alat musik. Tapi memang kegunaannya ketika waktu ekstra saja. Khusus ya. Kita coba nggak datangkan pelatih, kita nggak coba datangkan instruktur, saya biarkan sendiri. Jadi malah kemarin itu sudah kalau di Jawa tanggapan. Nah, misalnya ditanggap sama orang, ayo main di tempat saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haitsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, dalam konten kita di podcast Sahabat Mida. Namun sebelum itu saya ingin mengajak seluruh sahabat Mida dimanapun Anda berada, dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika sahabat Mida mendapati kebermanfaatan dalam konten ini, mari disebarluaskan, share seluas-luasnya. Semoga menjadi amal jariah buat kita semua. Nah, hari ini ada nuansa yang berbeda, pemateri belum datang, tapi kita akan panggil narasumber kita hari ini, Ustadz Bapak Tanu. Masya Allah. Monggo, Gus Tanu. Masya Allah. Kemarinnya di kamar mandi tadi. Masya Allah. Sehat Gus ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tapi kopinya kok tinggal separuh ini. Ini kopinya antara menghilangkan ngantuk sama haus nih Gus. Masya Allah, izin kita sudah opening tadi Gus. Ya. Dan Masya Allah hari ini kali kedua nih Gus Tanu hadir di podcast kami. Yang pertama nggak jelas ya. Yang kedua juga kayaknya nggak tahu apa mau ngebahas apa ini. Ya, tapi justru yang menariknya ada di situ Gus. Ketika kita ngobrol tuh ngalir, gitu kan apa yang kita obrolin tuh, justru malah itu yang mungkin menjadi nuansa yang berbeda di. Biasanya kan kita agak tegang Gus bahasannya itu kan ayat-ayat Quran, Kalau mau viral gampang, bahas huru harian nanti viral. Bahas huru harian, konflik yang buat kira-kira kontroversi pasti huru harian, pasti viral. Viral ya. Baik, Gus Tanu, alhamdulillah terima kasih sudah berkenan mampir di YouTube ini, walaupun agak sedikit nodong-nodong dikit ya Gus ya. Iya. Ya kalau nggak ditodong soalnya nggak masuk dia ke ini, karena sudah teramat sibuk ya. Tapi alhamdulillah hari ini bisa kembali berbagi nih. Pastinya 3 tahun yang lalu kalau nggak salah Gus ya. Udah lama. Iya, 3 tahun yang lalu dengan hari ini pastinya banyak perubahan-perubahan dan insight-insight yang pastinya obrolannya bakalan daging nih kayaknya Gus ya. Gak tahu juga. Mau bahas apa ini? Siap. Mungkin sampean kenalan dulu Gus. Pastinya sampean 3 tahun yang lalu sama yang hari ini berbeda toh. Ya perkenalan sama dikenalkan. Oh saya yang kenal. Iya, dikenalkan. Enggak selesai sampean kenalin Enggak, sih. dikenalkan saja. Oh siap. Saya orangnya pemalu. Masya Allah. Tapi nanti ngobrol berarti saya ngobrol sendiri enggak kan? Enggak, nanti tak temenin ngobrol. Siap. Baik, ini adalah sahabat saya, sahabat Mida. Masya Allah. Dan beliau nih salah seorang yang belakang layar lah ya. Tapi udah mulai 2 tahun, 3 tahun ke belakang nih sudah mulai menjadi ujung tombak di dalam pergerakan lembaga pendidikan ya. Terbukti hari ini beliau tuh sedang ada kunjungan ke Jakarta ya Gus ya. Alhamdulillah. Dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang dimana beliau hadir sebagai perwakilan kepala sekolah. Ini ada event di Jakarta dan mengundang kepala sekolah. Tadi infonya Bukan perwakilan. oh kepala sekolahnya langsung ya. Oh iya. Maksudnya setiap sekolah menghadirkan kepala sekolahnya ya, yang sedang menjalani beberapa program dengan kementerian ya. Dan totalnya tadi ada berapa Gus kepala sekolah yang hadir hari ini? Sekitar 300-an ya, Masya Allah. Lebih. Jadi beliau ini sekarang bukan sembarangan lagi, udah kepala sekolah gitu. Sembiriin sekarang. Ya, jadi Masya Allah. Kita mau coba
sebenarnya nih temanya menjadi berat sebenarnya, tapi kalau sama Gustanu jadi Gak jelas. jadi ringan. Tema berat jadi gak jelas. Jadi dibuat ringan sama beliau nih, Masya Allah, karena beliau nih Masya Allah sekali ya. Nah itu mungkin sedikit perkenalan dari beliau ya. Nanti sahabat Mido bisa ngeliat di podcast awal-awal tuh kalau nggak salah episode ke Jangan dilihat. 11 Jangan 11 atau dilihat. sebelum 10 lah ya. Tapi udah lama sekali. Sekarang ini udah episode ke 91 sampai nol. Hafal ini. Hafal saya mengikuti kok. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Gus atas Masya Allah keikutsertaannya. Kelihatannya saya di share itu nggak, tidak tak lihat itu. Oh iya, Lihat teman-teman podcast. Alhamdulillah. Itu teman-teman sudah Ada berapa sukses semua. teman-teman kita yang di kampus sudah masuk video itu? Aku baru ngitung 3 hari yang lalu. Saya nggak ngitung karena nggak ngitung misalkan Kalau yang udah 2 kali nggak dihitung, yang 2 kali nggak dihitung. Meskipun sampean kan juga kalau nggak pengen itu kan nggak tahu jumlahnya. Iya benar kan? sih. Nah, cuma Baru ya, 3 hari lalu. itu Jadi aja. angkatan kita tuh ada 70-an, udah 22 Gus yang masuk masuk. video. Nanti insya Allah kita hari Senin aku ke Selasa ke Subang, ketemu sama Nur. Oh Nur ya. Nur Jakarta itu Gus. Nur yang dari Lamongan ya. Oh Lamongan. Iya toh? Nur Kan dari Lamongan. Nur toh? Jakarta. Oh asli orang Lamongan. Asli Lamongan kan bahasa Jawanya kan Jos. Orang Lamongan. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Baik, Masya Allah itu mungkin tadi ya sedikit obrolan. Iya. eh, Nggak ada dagingnya sama obrolan sekali. tanpa arah tadi. Ya. Baik, Gustanu kita mau ngobrol langsung nih ke Iya, intinya iya, nih iya. ya. Ini ngobrol. Coba dong kita mau dapat insight dari seorang kepala sekolah Al-Ali ya Gus. Ya. Nama sekolah sampean ya? Al-Ali Bojonegoro ya. Al-Ali Bojonegoro. Dan sampean di kepala sekolah jenjang SMA ya. Kalau juga SMA. Masya Allah. Itu kalau di SMA itu dia kategori santri atau bukan sih? Anak-anak Al-Ali di santri itu. Dia tuh pulang pergi atau SMA kan yang kalau kita di Jakarta Gus. SMA tuh pulang pergi Gus. Jarang sekali. SMA tuh cuma jenjangnya tapi aktivitasnya kalau SMA seringnya dia Pulang pergi. pulang pergi. Nah kalau ning sekolah sampean Gus. Kalau di Al-Ali, di SMA Al-Ali itu semua siswa entah itu SMA, SMP itu wajib mukim. Boarding ya berarti ya. Wajib di pondok. Ya, bukan boarding ya, memang pesantren. Iya iya. Jadi kan sekarang banyak yang memang boarding, ada full day, tapi enggak, kita memang sekolahnya itu ada di lingkungan pesantren. Jadi memang ke sana itu ya mondok, artinya yang ngaji. Siap. Ngaji. Berarti panggilan bukan siswa santri ya Gus ya. Santri. Kalau pas setelah jam sekolah panggilannya santri, kalau ketika sekolah panggilannya siswa. Oh. Gitu toh. Menarik. Gurunya pun kan berbeda. Kalau pagi panggilannya teacher, kalau sore ustadz. Nah, beda. Oh, Masya Allah. Jadi kalau ustadz pasti guru sore. Tapi memang di Bojonegoro itu rata-rata SMA pesantren atau enggak juga? Beberapa aja atau banyak seperti itu? Enggak banyak. Kalau yang mukim, wajib mukim itu Enggak kalau banyak yang ya? terhitung enggak ada 10 sekolahan lah. Kalau yang anak SMA ya, karena anak-anak SMA itu sekarang juga melihat zaman sekarang itu ini menjadi tantangan kita juga. Tantangan kita artinya anak-anak usia SMA itu kan usia-usia yang memang perkembangan otaknya kan cepat sekali, mulai SMP, SMA. Kalau SMP kayaknya masih, kalau untuk mondok itu masih mudah, tapi kalau sudah SMA itu pikirannya sudah kemana-mana, sudah pengen ini itu, jadi jarang anak. Makanya sekarang itu juga agak susah, apalagi sekolah-sekolah swasta yang ada di desa, di kampung itu semua muridnya menurun. Bahkan kayak 2 tahun terakhir ada sekolah yang memang tidak mendapatkan murid sama sekali. Waduh. Artinya nol. Tidak ada keberlangsungan. Nah, bahkan ya nggak tahu, memang zamannya sekarang seperti itu. Kalau bacak itu masih banyak. Bacak itu artinya pulang pergi. Bacak dari rumah ke sekolah. Tapi itu kan bukan anak pondok. Tapi banyak juga sekolah-sekolah di Bojonegoro itu yang dari rumah ke pondok, ke rumah ke pondok. Itu cuma di sekolah kami memang semuanya harus
mukim di pondok. Jadi memang konsep SMA yang mondok itu nggak banyak lah ya. Nggak banyak karena memang berat. Kadang tantangan kita berani nggak dapat murid. Karena dulu saya awal-awalnya itu kan SMA itu mulai berdiri tahun 2012. Mulai 2012. Oh, SMA baru berarti ya, 2012 ya? Baru tahun 2012. Kalau pesantren sampean termasuk pesantren udah tua kan? Ya, Berdiri tahun berapa kalau Al-Alinya itu sendiri itu? kalau Al-Alinya sendiri itu sebenarnya baru pesantrennya. Kan dulu ada perkembangan. Oke. Ada perkembangan. Nah, dulu SMA tahun 2012 itu muridnya stabil banyak. Setelah tahun 2020 itu kita membuat konsep baru, istilahnya kita pengen berubah, kita buat konsep baru, anak-anak harus mukim semua. Entah itu SMP, SMA harus mukim. Jadi ketika mukim, apa yang terjadi grafik langsung turun drastis. Jadi muridnya turun drastis, tapi dapat murid dapat. Entah itu 1, 2 dapat. Sekarang berapa jumlah santri Gus? Sekarang kalau santrinya total itu sekitar 400. Yang SMA ya lo ya? Oh, yang SMA karena kan yang jadi tantangan nih yang SMA nih, karena dia udah balik SMA mungkin kurang ya. dari 100. Kurang dari 100. Kurang dari 100. Kebanyakan SMP. Yang mukim kan anak kebanyakan SMP. Kalau yang MI itu kita belum mewajibkan untuk mukim. Siap, Masya Allah. Yang banyak juga yang pulang pergi anak MI pulang pergi semua. Cuma Tapi kalau yang SD, SMI itu SD ya? Iya, MI. Berarti yang Sanawiyah lah ya, Sanawiyah. Sanawiyah itu SMP. SMP-nya SMP itu SMA-nya itu mudah mukim ya? harus wajib mukim. Wajib mukim. Masya Allah. Wajib mukim. Nah, itu tantangan dari orang tua juga, karena anak-anak itu kalau setelah lulus SMP itu kadang pengennya itu sudah ya namanya anak ya pengen berkembang pemikirannya. Beda kalau dia memang niat untuk di pesantren. Kayak dulu saya itu di pesantren, setelah lulus SMA baru pondok, baru ke pesantren. Kalau anak-anak sekarang kan kalau nggak dipondokkan dari kecil sudah alamat nggak mau pesantren lagi. Karena memang zaman sekarang ya kalau di kampung-kampung kan biasanya ngaji sore itu kan masih ada. Sekarang sudah agak-agak jarang ya. Ya anak-anaknya itu maksudnya kalau sudah SMP itu sudah malas ngaji. Betul. Jadi pendekatan agamanya udah berkurang kalau nggak langsung dari SMP ya? Iya. Jadi anak-anaknya meskipun SMP-nya itu di pondok, tapi SMA-nya kadang sudah nggak di pondok lagi. Masya Allah. Jadi daging semua loh Gus ini. Jadi eman-eman mondoknya. Jadi mondok itu kan kalau di kitab apa itu ada watuli zaman, ya kan? Oh, perkataan Imam Syafi'i itu. Nah, harus watuli zaman sekali. Ya. Jadi mondok kalau cuma SMP itu berapa tahun? 3 tahun. SMP 3 tahun. Kalau kita lihat tuli zaman itu masa tuli zaman cuma 3 tahun. 3 tahun itu sekolah sama mondok. Sekolahnya itu sekolah ya, bukan mondok ya, sekolah sama mondok. Dan mondoknya kita kan dapat pelajaran agama cuma berapa jam. Itu belum kepotong tidur, belum kepotong main-main, belum ketemu segala macam. Jadi itu belum tulis zaman, itu bisa dikatakan ilmu dasar di pondok. Nah, jadi setelah SMP itu harusnya yang mondok beneran itu yang nggak pakai sekolah. Setelah SMA. Jadi SMP SMA itu dasar. Baru dasar. Iya, kalau mantepin lagi berarti setelah kayak SMA. Mbah kita dulu di pesantren itu kan sekitar 18 tahun, 20 tahun itu. Di situ dia bisa khatamin kitab gitu ya. Khatamin kitab. Tapi kalau di pesantren kami itu memang yang neruskan SMA, yang dari SMP lanjut ke SMA-nya kita, ke SMA yang memang anak-anak itu benar-benar mondok, benar-benar pengen nyari ilmu kitabnya. Jadi kayak apalan matan ya, Alfiyah, terus Sorof, ada itu dia memang pengen menyelesaikan itu. Jadi kayak ada magnetnya tersendiri. Siap, Masya Allah. Boleh sambil diminum dulu Gus? Monggo. Kalau ini nanti itu udah gitu tadi. Tadi daging semua loh Gus tadi. Ayo, apa lagi? Kita masuk ke inti. Tadi kita baru pengenalan tuh sahabat Mida ya, terkait sosok santri, dan tadi menurut saya menarik ya,
Karena kalau di Jakarta sendiri, kalau SMA itu nggak mungkin mondok, Gus. Kalau di Jakarta tuh SMA tuh udah pasti, bahasa tadi Bojonegoro apa? Bajak ya? Iya, bajak. Udah pasti bajak tuh kalau SMA. Bajak ke rumah sampai ke sekolah. Kalau kita istilahnya PP lah ya, pulang PP pergi. ya sama aja lah, sama gitu. aja. Tapi kalau di Jakarta ya, khususnya saya dengar istilah yang bajak atau dengar istilah yang dia mondok itu ya berarti dia pesantren. Pesantren atau sekolah berasrama. Sekolah berasrama. Itu juga udah ada beberapa sekolah-sekolah begitu yang biasanya cukup mahal ya biasanya gitu. Yang luar biasa. Baik. Biayanya maksudnya. Siap, Gus. Ini kita mau mendalami sedikit tentang santri tadi, Gus. Kalau boleh tahu mungkin santri itu ketika dia dididik di pesantren itu potensi apa aja sih yang digali dari si santri tersebut ketika dia sedang belajar gitu, Gus? Baik entah itu dari sisi keilmuannya kah, kreativitasnya kah atau apa kah? Jadi kita itu juga kadang itu dilema itu anak-anak. Kadang anak-anak itu kalau kita mau bebaskan, artinya kreativitas mereka itu kami bebaskan, itu sebenarnya muncul beberapa karya-karya dari anak itu. Tapi kita berpikir lagi, kita ini pesantren, kita ada norma-norma yang memang ada batasannya, ada batasan-batasan yang memang kayak apa, kebebasan berpendapatnya anak, bukan kebebasan berpendapat ya, kayak apa ya, kreativitas si anak ini kayak ada agak terbentengi dibatasi gitu, lah ya. agak dibatasi. Tapi ya nggak tahu ya, kita bingung juga. Kadang misalkan kita ambil contoh aja lah, kayak anak itu aku pengen main musik, misalkan seperti itu. Anak ini bakatnya di musik, anak ini bakatnya di lomba olimpiade kayak olahraga. Terus anak itu kemarin sempat kami belikan alat musik lah, alat musik. Tapi memang kegunaannya ketika waktu ekstra saja. Khusus ya. Kita coba nggak datangkan pelatih, kita nggak coba datangkan instruktur, saya biarkan sendiri. Jadi malah kemarin itu sudah, kalau di Jawa tanggapan. Misalnya ditanggap sama orang, ayo main di tempat saya. Oh, diundang. Iya, suruh tampil. Oh, berarti anak-anak ini memang punya bakat, punya bakat. Tapi di sisi lain dia kayak pelajaran, kita lihat pelajaran agamanya juga bagus. Apalanya kita lihat berapa bednya itu sudah dapat berapa ratus, berapa ribu, sudah banyak juga. Tapi kadang ada sisi kelemahannya juga, kayak ilmu umumnya kurang. Jadi memang ya kita bingung kalau saya sebagai kepala sekolah, harapan saya juga anak-anak itu kalau memang semangatnya, kreativitasnya di situ, ya kita maksimalkan di situ. Terus harapan kami sekolahnya, ilmu umumnya, ilmu formalnya, dia juga nggak kalah. Artinya orang tua itu tetap berharap anak ini nanti masuk ke universitas yang bagus gitu. Kadang anaknya yang nggak mau, dia pengennya itu, orang tuanya pengennya apa, seperti itu. Kalau masih anak SMP itu kayaknya masih mudah lah tapi kalau udah anak SMA, tetap orang tuanya itu rata-rata tetap anak ini nanti lulus harus masuk ke kampus mana. Ya. Jadi kayak memang orientasi orang tua dulu dan sekarang itu sudah berbeda. Dan anak-anaknya pun sekarang itu juga keinginan mereka juga sudah berbeda. Kayak disuruh apa sudah punya keinginan sendiri. Iya. Itu memang ya nggak tahu ya. Kalau saya itu kayaknya masih bingung juga untuk menentukan arah anak yang memang anak-anak SMA yang harus mungkin di pondok itu loh. Itu enaknya bagaimana. Tapi secara kelembagaan semua fasilitas dilengkapi berarti kan. Misalkan kayak jiwa entrepreneur mereka ada nggak dibangun di situ. Misalkan kan ada juga anak yang jiwa bisnisnya udah menonjol dari santri mungkin. Maksudnya kita dari pihak lembaga itu sudah pasti sudah memfasilitasi itu semua kan berarti. Jadi gini,
setiap pesantren itu kan berbeda-beda. Kita Siap. ngomong pesantren global ya. Kalau ada memang pesantren, ada yang tadi ada pesantren entrepreneur atau apa, itu kan memang dia fokusnya di situ. Kalau pesantren kami sebenarnya kan memang pesantren kitab. Oh, kita. Jadi dia fokusnya memang di kitab. Terus kalau pesantrennya ya ngajinya ya. Tapi kalau apa namanya sekolah umumnya sebenarnya juga pengennya maksimal juga. Makanya kami sebagai orang muda-muda ini kadang masih sering kesana kemari. Kesana kemari itu artinya kita lihat sekolah yang memang ada sekolahan, ada pesantren, semua mukim dan semua berjalan dengan bagus. Itu kadang kami datang ke sana. Bagaimana caranya? Itu kami masih juga untuk menentukan arah. Tapi untuk memfasilitasi anak-anak itu sebisa mungkin kita fasilitasi. Kayak tadi kayak musik, olahraga segala macam. Kalau kami mampu dananya ada, kami fasilitasi. Betul. Saya pun dulu anak pesantren ngerasa ada moto kebebasan itu, Gus. Moto kebebasan itu dalam arti ya kita diberikan kesempatan untuk berkreasi di bidang apapun gitu kan, Gus ya. Apapun. Iya. Kalau mau ada yang main bola, kita pasti lapangan bola ada. Masya Allah. Ya, artinya pihak lembaga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan itu ya. Tapi belum ada wadah khusus yang memang untuk menyalurkan bakat-bakat anak ini belum. Iya. Memang kita orientasinya kan memang ngaji ya, ngaji bukan kita. untuk betul. anak ini dididik mondok harus jadi atlet kan enggak. Enggak. Ini kan memang orang tuanya mondok biar bisa ngaji, biar gini. Kalau untuk itu kan tambahan namanya. Betul. Iya. Jadi Tapi kalau gimana? Kadang hal-hal seperti itu kan kadang ya mohon maaf, kadang orang tua kan pengennya, anak saya pengen jadi ini, tak sekolahkan di sini. Tapi kalau pesantren itu kan rata-rata ngaji. Iya. Pengennya anak-anak ini jadi orang yang bisa ngaji gitulah. Betul. Masya Allah. Apalagi ini? Minum dulu Gus. Kita minum dulu Gus. Nih, saya 3 seruputan lagi ya habis ini. Tadi kan kita membahas tentang apa namanya? Sikap lembaga dalam menggali potensi yang ada di santri itu, Gus. Lalu kalau misalkan lembaga melihat peluang santri-santri atau anak-anak didik kita nih, ya kan setelah lulus tuh gimana, Gus? Melihat peluang artinya santri itu dikerjakan atau gimana? Enggak, maksudnya gini, kita sebagai lembaga melihat nih anak-anak kita nih setelah belajar di tempat lembaga kita gitu kan. Peluang-peluang apa saja nih yang memungkinkan bagi mereka? Apakah hanya jalur sekolah tinggi kah, negeri kah, atau sebenarnya banyak peluang gitu yang bisa didapatin, atau pengalaman dari yang ada di sekolah sampai kalau anak-anak yang nggak kuliah itu ya, anak-anak yang nggak kuliah, yang maksudnya nggak kuliah itu nggak lolos kuliah, artinya ikut SNMPTN segala macam nggak lolos, itu biasanya ada pengabdian. Ada pengabdian dulu di pondok. Jadi pengabdian di situ ya santri pengabdian ya ngajar, terus ikut bantu mengkondisikan santri. Kan dia udah lulus toh, artinya udah senior lah daripada anak yang baru masuk kan. Dia udah lebih dewasa, jadi ikut jadi pengurus apa itu kan ada pembelajaran juga. Pembelajaran di situ. Jadi kalau setelah lulusnya, setelah misalkan dia setelah pengabdian selesai, itu ya tergantung anaknya sebenarnya. Kreativitasnya dia apa, kalaupun dia pengen berkembang, kalau pesantren bisa memfasilitasi, dibantu sebisa mungkin. Kalau dia pengennya misalkan sopir, misalkan lah contoh, ya kita fasilitasi. Kita mau dia pengen kerja apa, ya kita fasilitasi. Kita lihat keinginan mereka sama keinginan orang tuanya juga. Jadi nggak langsung serampangan kamu kesana enggak. Jadi orang tuanya pengennya apa, anaknya pengennya apa. Karena kemarin itu ada anak yang sudah lulus SNBP atau apa, pokoknya ada lulus masuk di universitas mana itu, universitas negeri juga. Dia masuk jurusannya anak itu nggak cocok sama keinginan orang tuanya. Akhirnya anak itu nggak dimasukin. Akhirnya sama orang tuanya disuruh ngajar di rumahnya. Kebetulan rumahnya Kalimantan. Disuruh ngajar di
sana di Kalimantan. Iya. Terus sama orang tuanya disuruh kuliah jurusan lain sambil ngajar di situ. Nah, kayak seperti itu kan kita misalkan mau mengarahkan tapi orang tuanya Betul, bisa mengarah kayak hal-hal seperti itu kan juga kita bingung. Iya, iya. Tapi potensi yang ada di mereka setelah lulus pasti dengan basic yang mereka miliki di pesantren sudah cukup matang lah berarti ya Gus ya. Kalau kita kan pesantrennya kan ya pesantren kitab ya, bukan pesantren entrepreneur. Jadi artinya orientasi dia tetap kalau di tempat kami itu kan pesantrennya pesantren apa namanya? Klasik. Bukan pesantren klasik, kayak pokoknya nanti anak ini minimal bisa apalah gitu loh. Minimal kalau di rumah itu disuruh ngimami sholat bisa, disuruh ngimami tarawih Oh iya bisa, dong, santri disuruh ngimami tahlil bisa, kan gitu. Kadang kan anak malu-malu disuruh ngimami tahlil. Soalnya minimal lulus bisa apal tahlil kah, apakah segala macam lah. Yang penting itu yang kegunaan di masyarakat. Betul. Itu penting sekali. Ya artinya sebenarnya kalau entrepreneur pun kecil pun pasti Bisa. diajarkan. Karena kan kayak apa ya, karena kerjaan-kerjaan itu kan ilmu dunia kan. Betul. Itu mudah dipelajari. Saya rasa aktivitas pesantren itu aktivitas dunia yang akan dia hadapi nanti. Benar gak sih Gus? Di situ ada minimarket ada. Minimal dia melihat, ya kan? Kadang juga bantu juga bisa melihat caranya dilibatkan. itu gimana. Terus itu banyak pembelajaran juga. Betul. Artinya potensi dia setelah lulus itu ya selain dia melanjutkan ke jenjang akademik yang lebih tinggi sesuai Kalaupun dengan anaknya itu nggak melanjutkan. dia masih tetap bisa minimal ngajar di pesantren ya Gus ya. Atau lebih dalam lagi dia kaji. Bahkan mungkin kalau dia kreatif dia bisa ambil di kemajuan teknologi hari ini kan Gus ya. Kalau yang kemarin itu yang kayak kayak lulusannya yang sudah nikah itu kami lihat ya dia itu di pondok kemarin itu sudah sempat buat kayak minuman. Ya, minuman gitu. Produk-produk lah ya. Nah, kebetulan minumannya itu enak. Karena dari turun-temurun dari orang tuanya. Turun-temurun dari orang tuanya akhirnya diberdayakan. Terus di pondok juga buat, setelah selesai di pondok dia ngajar juga di situ. Pulang nikah di rumah, usaha itu alhamdulillah kencang juga. Usahanya itu di rumah juga jalan, dititipkan di pondok jalan, di toko-toko yang besar itu jalan, karena minumannya itu kayak minuman premium, bukan asal-asalan minum. Jadi hal-hal seperti itu kan itu sebenarnya bukan diajarkan di pondok, cuma dia nyari pengalamannya di pondok. Betul sekali. Jadi ya pengalamannya itu penting. Makanya kan ada istilah tuh apa yang kau lihat, apa yang kau rasa, apa yang kau dengar di pesantren itu semua pendidikan sebenarnya. Kalau kita mau mengamati. Oh, iya. Asik. Nah ini serius ya? Daging semua nih Gus. Waduh, dibilang Gus Tanu yang 3 tahun lalu sama Gus Tanu hari ini beda lah. Itu belum kemana-mana nih bahasan kita nih, masih di sekitar pesantren ini nih. Belum yang huru-hara ini. Belum yang huru-hara ini. Ayo kita bahas yang huru-hara. Jangan Gus. Tapi tadi menarik ya, kehidupan pesantren yang membangun potensi diri. Ya lalu potensi itu nanti bisa berdampak pada kehidupan mereka setelah lulus. Nah, yang sekarang saya mau tanya nih Gus, pertanyaan sebelum terakhir nih Gus. Kalau mau terakhir ya? Masih mau banyak nih, mau ditambah nih. Aduh, Masya Allah. Ayo. Nanti obrolan tambahannya setelah aja. Siap. Off-cam. Baik, Gus. Tadi kita sudah ngobrol terkait ini ya. Santri yang dibina di pesantren, lalu potensi mereka digodok di sana, lalu juga kita melihat peluang mereka ketika sudah lulus dengan menerapkan apa yang mereka dapatkan di pesantren menjadi bekal mereka. Nah, sekarang kalau dari pihak sekolah sendiri atau lembaga pendidikan itu sekarang tantangannya baik yang dekat dan yang jangka panjang itu apa sih, Gus?
Mungkin ini bisa jadi insight juga buat teman-teman yang mengelola lembaga pendidikan mungkin ya. Secara umum mungkin tiap daerah kan beda-beda ya. Berbeda-beda. Mungkin di Jakarta itu tantangannya bagaimana. Kalau di daerah di Bojonegoro ya, ini kayak sekolah-sekolah yang sekolah swasta. Terkhusus kalau di Jakarta kan sekolah swasta itu kan elit-elit. Kadang orang mau masuk sekolah swasta sampai kadang mau masuk negeri itu kadang mikir, anak saya nggak mau di negeri, aku mau di swasta aja. Nah, kalau di kampung berbeda. Pengennya di negeri, nggak mau di sekolah swasta karena ya kadang sekolah swasta yang ada di daerah-daerah itu kurang malah. Dalam tanda kutip seperti itu, kayak kurang lah gitu. Jadi seperti itu. Terus tantangannya tadi, apalagi sekarang ini kan zamannya berlomba-lomba nyari murid. Berlomba-lomba nyari murid, sekolah-sekolah yang minim fasilitas, sekolah-sekolah yang kecil-kecil. Apalagi sekarang ada sekolah-sekolah baru, sekolah baru yang buatan pemerintah. Terus sekarang ada sekolah rakyat, kita sebut sekolah rakyat yang buatan dari Bapak Presiden itu juga sebagai bukan sebagai kompetitor. Kalau kompetitor itu konotasinya kayak maksudnya sebagai apa ya namanya? Ya, ibaratnya bahasa kasar itu kayak menghancurkan yang lainnya gitu ya. Enggak menghancurkan. Tapi ini bukan kompetitor. Bukan kompetitor. Ya, artinya saling melengkapi lah bisa karena jadi. Itu kan juga di bawah Kemensos. Kemensos. Jadi sasarannya itu kan juga anak-anak yang memang kurang mampu. Sedangkan di daerah-daerah itu juga kebanyakan yang masuk sekolah-sekolah swasta itu kan juga kebanyakan kurang mampu. Kebanyakan seperti itu. Jadi tantangannya ya memang seperti itu. Untuk tahun kemarin itu sudah mulai menurun, apalagi sekarang. Dan yang kami rasakan itu bukan hanya di sekolah kami, dan sekolah-sekolah swasta lain itu saling curhat. Adanya sekolah baru, adanya segala macam dampak negatif, dampak positif. Ada sekolah baru itu bagaimana. Apalagi sekarang di tempat kami juga ada sekolah baru yang memang sekolah itu skala nasional. Buatan pemerintah juga. Skala nasional itu juga berasrama juga. Ya kita sebut saja ada sekolah yang memang untuk untuk itu loh. Kayak nanti ke depannya kayak sekolah kedinasan itu loh. Kan ada sekolah kedinasan juga. Itu skalanya nasional di situ itu. Dan itu juga anak-anak itu pengen ke sana. Apalagi yang di pondok pesantren. Karena tingkat SMA itu susah sekali dengan persaingan seperti itu. Ada yang pengennya aku pokoknya pengen bebas. Pengen itu satu tangan ya. Yang di pesantren dia satu pengen bebas, terus dari orang tua kadang pengen yang lebih murah, lebih efisien. Ada sekolah rakyat. Jadi sekolah-sekolah yang ada di pesantren, sekolah-sekolah swasta yang memang dalam tanda kutip kurang maju itu agak keberatan. Terus solusinya bagaimana? Bagaimana solusinya? Solusinya bagaimana? Ya kita sedikit banyak kalau solusi dari kami sendiri, kita tetap berbenah itu dalam arti pokoknya kalau kita nggak berubah, kita punah. Kita milih punah atau kita milih berubah. Kita dalam keadaan apapun kita berubah. Contohnya kalau fasilitas itu sebenarnya bukan nomor satu ya. Fasilitas itu kita bisa bilang nomor 2, nomor 3 lah. Yang penting itu SDM dari pengelola, terutama dari pimpinan kita. Pimpinan itu artinya dari ketua yayasannya sudah oke, intinya ketua yayasannya benar-benar mau berubah. Ketua yayasannya terus instruksikan kepala sekolah. Kepala sekolah nanti kan ke guru. Kalau kepala sekolah, guru, ketua yayasan sama orang tuanya itu mau diajak kerjasama, itu insya Allah sudah bisa. Iya.
dengan persaingan yang seperti ini. Betul, Karena betul. Kami melakukan itu. Kami melakukan itu dari orang tua kita ajak memikirkan juga sekolahnya. Ada dari komitenya itu memikirkan, terus dari gurunya, disiplinnya, cara mengajarnya. Terus untuk fasilitas penunjang itu seiring berjalannya waktu kita kembangkan sedikit-sedikit. Perbaiki ya. Itu salah satu Masya Allah. solusi dari kami. Kadang teman-teman juga tanya solusinya piye nek wis ngene iki. Bagaimana kalau sudah seperti ini, persaingan seperti ini, ya kita mau minta tolong ke siapa lagi? Tolong ke dinas, ya tetap solusinya ya kita harus berbenah. Kalau ya caranya berbenah bagaimana, ya kita punya treatment sendiri-sendiri. Setiap sekolah-sekolah itu punya treatment sendiri. Kadang treatment di tempat saya itu nggak cocok di tempat yang lain. Betul. Kadang saya meniru tempat lain nggak cocok di sini. Karena banyak juga kadang kita itu sering bongkar pasang yang namanya program. Itu juga seperti itu. Kadang kita karena memang baru ya, pengurusnya masih muda-muda semua, kita masih perlu banyak belajar terkait pengelolaan pendidikan. Kita betul. Kita pokoknya kalau ada sekolah bagus, kalau sekolah ada yang berprestasi, kita datangi, kita pengen belajar, kita kosongkan gelas dulu. Apa yang kita kosongkan, artinya kita tetap pengen belajar belajar lagi bagaimana mengelola pendidikan ini secara baik, secara benar dan sesuai keinginan orang tua. Kira-kira seperti itu. Jadi tadi Gus menyampaikan beberapa tantangan baik dari penurunan murid, terus juga persaingan dari beberapa lembaga-lembaga yang baru timbul, apalagi kalau itu terafiliasi dengan program pemerintah, itu menjadikan lembaga sosial, lembaga swasta ya, pendidikan swasta menjadi dalam tanda kutip perlu bekerja ekstra nih. Tertekan. Kemarin itu saya juga lihat berita itu nggak hanya sekolah swasta, sekolah-sekolah negeri yang tingkat SMP itu pagunya menurun semua. Semua beberapa dari berapa puluh kecamatan itu semua menurun semua. Tidak ada yang pagunya pas dan lebih, menurun semua. Itu muridnya kemana? Nggak tahu. Padahal anak setiap hari tumbuh, setiap hari bayi bertambah lahir ya. juga, iya. Demografinya bertambah ya. Ya mungkin salah satunya banyaknya sekolah baru yang muncul, terus dengan adanya pokoknya sekolah baru yang muncul bisa. Tapi menariknya tadi Gus menyampaikan dari adanya tantangan hal-hal tadi menjadikan lembaga-lembaga swasta itu meningkatkan mutunya lagi ya, baik dari sisi nomor satunya tadi SDM ya. Mau nggak mau. Iya, karena dia kalau nggak tadi bahasa Gus tadi kalau nggak berubah ya punah ya. Pasti. Ini jadi kata kunci yang menarik juga tuh. Kalau nggak kan? Kita kalau nggak mengikuti perkembangan zaman, kalau nggak ikut berinovasi dari yang sudah ada hari ini, ya bisa punah itu Gus ya. Karena mohon maaf, kayak pondok pesantren yang bermunculan sekarang itu kan kebanyakan itu pasti ada sekolahnya. Nah, beda dengan pesantren-pesantren dulu yang memang khusus untuk ngaji. Nah, ngaji memang khusus ngaji, Kitab Kuning, nggak ada sekolah sama sekali. Kalau kita sekarang buat pondok pesantren seperti itu, ya kayaknya kebanyakan punah. Kalau memang sosok yang buat itu bukan benar-benar sosok yang kuat. Itu kebanyakan punah. Kenapa pondok-pondok sekarang adanya sekolahan ya juga seperti itu. Kemungkinan seperti itu. Betul. Tapi tadi tantangan dibalas dengan inovasi-inovasi baik dari perapian SDM, mulai merapikan juga fasilitas-fasilitas itu menjadi ikhtiar yang bagus dari pihak sekolah berarti ya, khususnya sekolahnya Gus Tanu ini ya. Sekolah yang ada di pesantren. Yang ada di pesantren. Kami juga melihat banyak juga sekolah-sekolah sekarang yang sudah mulai berbenah. Mulai dari kedisiplinannya, mulai dari medianya. Sekarang kan kita mau mengenalkan ke masyarakat lewat media kan. Kayak podcast ini kan juga kalau orang nggak tahu media ini apa sih, kan pasti kan dilihat di medianya. Oh, medianya itu kencang banget, desainnya rapi, bagus, aktif, disiplin, rutin setiap hari upload. Itu kan lewat media juga. Jadi
penting juga media di pondok pesantren, di sekolah-sekolah itu penting sekali. Karena kebetulan saya juga ngelola media juga. Masya Allah. Medianya juga kami yang mengelola, mulai dari Multi talent YouTube, TikTok. Enggak, kita cuma mengarahkan. Apa ya namanya ya, itu. Apa tuh itu? itu. Oh. Itu pokoknya kesana kemari aja lah pokoknya. Penanggung jawab. Nanti besok medianya apa? Kita pusing mikir ya. Nanti kita cari orang. Masya Allah. Terus berapalah biaya syuting? Itulah. Tapi kesempatan saya podcast di Bojonegoro belum terjadi nih Sat. Nanti toh. Bagus ya. Insya Allah lah. Biar bisa tur ngevlog. Nanti pas libur aja ya. Insya Allah. Baik, terima kasih Gus Tanu atas sharing-sharingnya nih. Masih mau ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih menjerumus atau dibalik? Yang huru hara belum ada. Sebenarnya yang bikin rame ini yang huru hara. Aduh. Kalau yang huru hara kayaknya nggak usah lah, kasihan nanti. Kasihan yang nonton nanti. Kalau kita senang-senang aja Gus, tapi nanti ya kecipratan ke Gus juga aman ya. Biasanya nanti kan kalau kita huru hara kan yang komen banyak. Wah, ini. Nah, begitu. Ya semua kasih. Enggak Gus. Jadi kita ngobrol santai tapi Masya Allah poin-poinnya sih dapat tadi ya. Dan pastinya tadi saya menangkap juga poin yang menarik. Setiap lembaga atau setiap tempat pendidikan juga pasti dia punya treatment yang berbeda ya. Dalam menyelesaikan segala tantangan dan juga mengambil setiap peluang yang ada ya. Itu nggak hanya di pondok pesantren. Betul. Ya, di kampus pun begitu. Kampus, sekolah. Kalau saya pun di kampus juga Masya Allah perjuangan 4 bulan ke depan nih mencari mahasiswa baru nih dengan tantangan sana sini Masya Allah. Mohon doanya Gus ya. Amin. Masya Allah. Semoga alma mater kita tetap terjaga. Masya Allah. Baik, jazakallah khairan Gus atas waktunya. Udah Gus. Ini kopi masih ada nih, seruput lu Gus ya. Baik, terima kasih Gus Tanu atas waktu dan kesempatannya sharing-sharing bersama kita. Yang pasti hari ini Gus Tanu hari ini beda sama Gus Tanu yang 3 tahun yang lalu. Sekarang lebih nggak jelas. Lebih semrawut. Karena apa? Karena kalau dulu kayaknya belum begitu mikir uang. Sekarang mikir uang. Mikir uangnya orang maksudnya. Siap. Masya Allah. Semoga lembaga pendidikannya di Al-Ali Bojonegoro ya. Al-Ali Bojonegoro ada di tingkat MI ya Gus ya. PAUD. Oh PAUD ada juga. Promosi. Iya makanya tingkat PAUD. Di sekitar Bojonegoro. MI terus Sanawiyah. PAUD, TK, MI, SMP, SMA. Oh PAUD, TK, MI, SMP, SMA. Ada di daerah Bojonegoro ya Gus ya? Daerah Bojonegoro. Nah, buat sahabat Mida yang ada di daerah Bojonegoro atau sekitarnya ingin mendalami ilmu umum bisa, ilmu agama bisa, ngaji kitab juga bisa, ya, dan juga aktivitas-aktivitas lainnya. Insya Allah bisa mendaftarkan melalui Pondok Pesantren Al-Ali Bojonegoro, dan di situ juga banyak peluang-peluang, salah satunya peluang beasiswa ya Gus ya. Peluang beasiswa bagi yang berarti sekarang lagi proses pendaftaran nih. Penerimaan santri juga? Penerimaan santri baru. Ini baru proses. Kemarin yang SMP itu sudah dapat 70%. 70% itu berapa orang? 70% kita kuotanya berapa? 50% kalau 70%. Oh. Kita carinya cuma 100. Yang SMP cuma 100, yang SMA kita cuma cari 50. Okay. Jadi 50 putri, 50 putra. Masya Allah. Yang SMA-nya kita cari 25 putri, 25 putra, kan kita bedakan. Siap. Kita sambung. Semoga dimudahkan prosesnya. Amin. Dan saya juga mengajak sahabat Mida yang mungkin berada di daerah sekitaran Bojonegoro bisa menjadikan referensi salah satunya Al-Ali Bojonegoro dengan berbagai jenjangnya tadi ya, dari lupa ada tuh PAUD, MI, TK, PAUD, TK, MI, SMP, SMA. Yang di pesantrennya SMP sama SMA. Oh, yang wajib boarding tadi yang kita obrolkan adalah yang SMP dan SMA. Semoga berkah sekali lagi. Gus Tanu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Masya Allah, kita coba nanti niatin Ustaz ya, kita bisa podcast lagi tapi di Bojonegoro. Siap. Wajib itu. Nanti kalau tim medianya sini nggak siap, tim media saya siap. Masya Allah, saya dengar tuh medianya ada ini, ada itu, ada ini, tapi belum ada podcastnya. Udah ada ya? Udah ada. Sekarang udah nggak. Nyari materinya yang susah.
Siap, terima kasih Gus Tandus sekali lagi, dan sahabat Mida juga kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Kami terus mengajak dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di episode berikutnya dalam podcast sahabat Mida lainnya dengan narasumber-narasumber lainnya. Barakallahu fikum. Kita ketemu lagi di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.